Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laili selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di komunitas kita yaitu SS1. Di sini sebelum kita memulai presentasi saya, yaitu melengkapi diseminisasi dari PKG PJOK kelas 11 Kabupaten Blitar, yaitu akan melaksanakan rencana tindak lanjut. Rencana saya yaitu merancang pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar sekolah. Yang kita sudah mempunyai komunitas yaitu yang bernama SS1, komunitas kita. Program saya nanti ada turnamen rencana yaitu futsal tendang asik, yaitu itu tujuannya. Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan, yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan tubuh dan kebugaran peserta didik. Yang keempat yaitu mendorong peserta didik untuk menghargai nilai play dan kompetisi sehat. Itu tujuan dari pembelajaran yang berbasis proyek tadi, yaitu produk utama yang dihasilkan yaitu menyelenggarakan kegiatan Sport Education Model atau SEM. Sport Education Model ini adalah produk dari PKG PJOK. Jadi seluruh Indonesia adalah terbaru dari Sport Education Model atau SEM. Dengan mengadakan turnamen futsal kelas 4, 5, 6 UPT SD Negeri Sumbersari 1 Kecamatan Udara Kabupaten Blitar. Yang produk kita adalah itu. Produk hasil karya. Produk hasil karya akan dipublikasikan. Yang pertama, turnamen langsung yang diadakan di sekolah. Yang kedua, yaitu laporan kegiatan yang dipresentasikan di depan kelas oleh anak-anak nanti setelah hasilnya produk hasil karya tadi nanti bisa dipresentasikan di depan kelas oleh anak-anak. Yang ketiga, dokumen atau foto nanti kita upload di YouTube atau media sosial dari sekolah. Ya, sekolah kita, mungkin kita punya YouTube atau media sosial, produk itu bisa di-upload di media sosial kita. Selanjutnya yaitu pertanyaan kunci yang ada di dalam SEM, yaitu mengapa kerjasama dan sportivitas penting dalam olahraga. Yang kedua, yaitu bagaimana cara menyelenggarakan turnamen olahraga yang adil dan menyenangkan. Yang ketiga, apa saja peralatan dasar dalam olahraga yang dipertandingkan. Yang keempat adalah sejauh mana aktivitas peran siswa dalam kegiatan SEM melalui futsal. Ya, ini. Kita punya program yaitu futsal tendang asik, itu judulnya. Nanti tipe project yang pertama yaitu memecahkan masalah dalam dunia nyata yang kita ambil. Yang kedua modelnya yaitu model education model atau SEM. Yang keterlibatan, sekarang yang terlibatan yaitu peserta didik kelas 4
5, 6 UPT SD Negeri Sumbersari 1 Kecamatan Udanawu. Untuk waktu kegiatan saya rencanakan yaitu di bulan Januari, yaitu hari Sabtu tanggal 6 Januari 2025. Untuk pelajaran yang terlibat dalam melakukan tadi futsal tendang asik, yaitu pelajaran yang terlibatkan yang pertama PJOK, yang kedua mata pelajaran bahasa Indonesia, yang ketiga yaitu matematika. Di sini matematika berguna untuk perhitungan skor atau statistik pertandingan. Jadi anak itu bisa menghitung skornya dan membaca statistik dalam pertandingan tersebut. Selanjutnya untuk pembelajaran berbasis proyek itu termasuk saya masukkan di kurikuler. Nah, itu. Untuk tabel penggambaran karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang saya buat, ini Bapak Ibu bisa melihat ada berapa komponen yang akan kita laksanakan, yaitu yang pertama untuk mata pelajaran jadi lokomotif. Yang pertama yaitu PJOK. Nah, yang utama adalah PJOK. Untuk pelajaran lainnya yang terlibat adalah bahasa Indonesia dan matematika. Ya, tadi ada 3 tadi, PJOK, bahasa Indonesia dan matematika. Untuk peran yang terlibat yaitu membuat publikasi, pengarahan dan pengawasan. Untuk lokasi, rencana lokasi itu saya laksanakan di lapangan desa Sumbersari. Ya, kita memainkan yaitu model aset lingkungan. Ada beberapa aset lingkungan yang kita gunakan, nanti ada di belakang kita jelaskan. Jadi di model SEM itu ada modal yang harus di dalamnya ada seperti modal aset, modal lingkungan, terus inisial. Kalau modal lingkungan tentunya seperti penggunaan lapangan, terus pemanfaat misalnya ban bekas itu juga lingkungan. Terus modal nanti sosial juga ada. Modal politik adalah nanti misalnya kita kerjasama dengan kepala sekolah untuk penyelenggaraan pertandingan ini. Terus untuk modal manusia, aset manusia yaitu ada guru, ada anak, dan bapak ibu guru yang lain. Selanjutnya yaitu untuk produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan nanti membuat yaitu turnamen, yaitu futsal tendang asik. Untuk teknologi yang kita gunakan yaitu publikasi melalui media sosial atau YouTube yang ada di SD kita. Jadi nanti hasilnya bisa dilihat oleh masyarakat yang secara umum. Untuk selanjutnya yaitu untuk tingkat satuan, nanti kita hanya melaksanakan yaitu hanya lingkup sekolah kita yaitu UPT SD Negeri Sumbersari 1. Untuk kelasnya yang terlibat nanti kelas 5, 4, 5, 6. Ya, ada 3 kelas tinggi. Untuk temanya tadi sudah saya sebutkan beberapa kali, yaitu turnamen futsal tendang asik. Untuk topik yang kita gunakan yaitu turnamen futsal antar kelas UPT SD Negeri Sumbersari 1. Untuk total waktu yaitu 1 hari. Mohon ini tadi lupa diedit ya. Tadi saya laksanakan rencana di Januari 2025. Untuk dimensi profil pelajar Pancasila yang saya masukkan ada 6 dimensi. Apa saja dimensi tersebut? Ini masuk ada 5 tadi. Apa? Jadi ini tertutup di sini. Nomor 1 yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Contohnya yaitu menghargai keberagaman, menghormati lawan. Itu termasuk ini. Di subnya elemennya itu yaitu menghargai keberagaman dan menghormati lawan. Profil selanjutnya, profil pelajar selanjutnya yaitu yang kedua, mandiri. Kemandirian dalam mengatasi tantangan. Yang ketiga yaitu bernalar kritis. Contohnya kemampuan menganalisis situasi dalam permainan. Yang keempat, gotong royong. Gotong royong contohnya yaitu kerjasama dalam tim. Yang kelima, berangkat kuliah, yaitu sportivitas dan etika dalam permainan. Nah seperti itu. Jadi di SEM kita juga dimasukkan beberapa dimensi profil pelajar Pancasila. Nah jadi nanti anak-anak juga karakternya dalam SEM itu nanti akan juga terbentuk. Untuk tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami dan praktekkan model pembelajaran SEM melalui turnamen futsal antar kelas 4, 5, 6 OPT SD Negeri Sumber Saya 1 dengan peran, potensi dan kemampuan yang dimiliki. Nah tujuan kita pembelajarannya ini. Jadi sebenarnya SEM itu pembelajaran yang dimasukkan di dalam pelajaran itu. Jadi itu termasuk pembelajaran di situ SEM-nya. Nah, tidak berdiri sendiri seperti ekstrakurikuler tidak. Nah, sebenarnya masuk di pembelajaran. Pembagian peran yaitu guru PJK sebagai penanggung jawab dan fasilitator ya. Untuk kita penggeraknya utama adalah guru PJK. Terus aset kekuatan sekolah yang digunakan. Nah seperti tadi yang saya sebutkan, ini modal manusia. Modal manusia yaitu kepala sekolah, peserta didik, guru yang dilibatkan. Terus untuk modal lingkungan yang sebut tadi, kita memanfaatkan lapangan di Sumber Sari ya. Terus penggunaan mungkin alat-alat yang bisa digunakan. Terus modal fisik itu sarana prasarana yang ada di sekolah, mungkin bola atau bendera atau peluit yang bisa digunakan. Modal finansial kita gunakan rencana saya yaitu dari kas kelas ya. Setiap kelas punya kas, jadi nanti misalnya biaya keseluruhan di total itu digunakan hadiah atau yang lain itu bisa digunakan yaitu kas kelas. Jadi kita tidak mengambil untuk dana bos. Nah, ini juga bisa sebenarnya dana bos, tapi kita lebih sulit. Terus politik, untuk modal politik itu negosiasi guru PJK kepada kepala sekolah untuk penyelenggaraan turnamen ini. Terus kerjasama dengan kepala desa karena kita juga meminjam yaitu lapangan desa yang kita akan gunakan. Tuh. Jadi banyak sekali yang harus dimasukkan yaitu modal manusia, lingkungan, modal fisik dan finansial, dan modal politik. Untuk selanjutnya yaitu alur pembelajaran berbasis proyek yang akan saya laksanakan pada Januari. Ini alur yang peluncuran proyek Sport Education Model turnamen tendang asik melalui program UPT SD Negeri Sumber Saya 1. Pengumpulan informasi setiap kelas maksimal nanti satu tim putra dan satu tim putri. Ya nanti kita melaksanakan yaitu pertandingan putra dan putri. Biasanya futsal itu menggunakan lapangan kecil, terus pemainnya itu yaitu 5. 1 penjaga gawang, 4 sebagai pemain.
Jadi nanti untuk kedepannya nanti bisa disiapkan, yaitu untuk kelas 4, 5, 6 itu yakni 1 tim putra dan 1 tim putri. Untuk pengembangan dan umpan balik, setiap peran dalam sport education model dan tahapan-tahapan akan dilaksanakan refleksi dan umpan balik. Nanti misalnya nanti setelah kegiatan nanti kita adakan refleksi, apakah kegiatan itu berhasil, apakah kegiatan itu diminati oleh anak-anak atau tidak. Dan umpan baliknya nanti bisa dilakukan oleh peserta didik, sesama peserta didik juga bisa, dari guru juga bisa. Presentasi penyelenggaraan sport education model dipublikasikan melalui sosial media dan YouTube yang ada di lembaga kita Sumbersari 1. Ya itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Itu presentasi saya. Mungkin ada masukan atau umpan balik dari Bapak Ibu guru dan dari komunitas SSW. Mungkin salah satu memberikan umpan balik sebagai masukan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dapat materi dari Pak Edi tentang merancang pembelajaran berbasis proyek komunitas belajar di sekolah. Programnya diberi judul tentang asik gitu ya Pak Edi. Menurut saya materi hari ini luar biasa karena seperti kegiatan sepak bola itu kalau di Sumbersari 1 saya amati memang minatnya anak-anak itu banyak di situ. Jadi ketika Pak Edi ada program seperti ini, menurut saya ini sudah sangat baik dan dari sini kita dapat mengcover istilahnya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid di Sumbersari 1. Dan ini tadi mulai dari kelas 4 sampai kelas 6 anak-anak itu kan kalau misalnya ketika lomba Agustusan gitu ya Pak, minatnya di sepak bola futsal itu luar biasa, sehingga sangat tepat jika ini nanti dijalankan mulai bulan Januari 2025. Tapi mungkin nanti bisa diperjelas lagi Pak Edi di bagian tolak ukur keberhasilan dari program ini tuh seperti apa. Mungkin bisa ditampilkan nanti untuk masukan saja. Jadi kita ini kan perlu kolaborasi juga. Selain anak-anak yang berkolaborasi ketika bermain, tapi juga perlu kolaborasi di antara guru olahraga dan bapak ibu guru yang lain. Mungkin nanti diperjelas lagi seperti apa tolak ukur keberhasilan dari program yang akan dijalankan ini. Seperti itu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ika untuk masukan dan sarannya, cukup bagus sekali. Ya, untuk tanggapan saya, untuk tujuan belajar yang spesifik yaitu siswa bisa mempraktekkan tadi, memahami dan praktekkan pembelajaran melalui futsal dari tenaga asik tadi. Terus yang kedua yaitu bisa untuk merekrut istilahnya seperti itu. Kita juga sambil seleksi untuk kegiatan mungkin Agustusan atau kegiatan yang lain. Mungkin dengan futsal tadi kita bisa mencari pemain-pemain yang ada di SD kita. Lalu itu jadi pembelajaran sistem sport edukasi model. Jadi kita bisa meraih istilahnya pemain yang bagus dan mungkin di ajang berikutnya di kabupaten atau di provinsi itu bisa kita tercover lah istilahnya, seperti itu tujuan kita. Karena apa, saya lihat anak-anak itu antusias sekali pada waktu istirahat, pada waktu olahraga itu sepak bola, terus sepak bola. Walaupun anak putri juga berminat sekali. Kemarin saya coba untuk permainan itu, anak-anak juga antusias sekali untuk putri. Makanya kita punya program seperti itu untuk tidak lanjut dari PKG 7K, yaitu
futsal, tidak punya nasib seperti itu ya. Terima kasih atas sarannya. Mungkin ada yang lain mungkin untuk menambahkan, Bapak Ibu. Sampun Mas, sampun, oke. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan dari di komunitas kita SS1. Ya, kita sudah punya komunitas yaitu SS1. Mungkin Bapak Ibu guru juga yang lain bisa membuat program-program yang untuk anak yang dilewatkan oleh komunitas belajar sekolah. Kalau kita mempunyai KBS, kalau ditujukan komunitas belajar sekolah seperti itu, ya, sama dengan komunitas yang kita buat di SSB. Ya, ngapunten, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.